sampai mepet batang seperti ini. Dan ternyata untuk tanaman porangnya itu enggak kenapa-napa gitu loh. Seperti ini ya. Semua dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warna-Warna, yang di kesempatan kali ini akan membahas yaitu tentang gulma ya. Nah, ada dua alternatif untuk menghilangkan gulma. Itu cara saya. Ikuti terus videonya. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk kasih like, subscribe, dan juga ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua mendapatkan notifikasi setiap ada video-video terbaru dari saya. Oke teman-temanku, kita langsung ke videonya. Baik teman-temanku semua, saya lanjut ke videonya ya. Untuk tanaman yang ada di depan saya ini berasal dari bibit buah ya, bibit bunga, maksudnya bibit spora yang usia 2 musim ini ya. Ini sudah seperti ini untuk pertumbuhannya. Ini sebagian masih sama ya, seperti tanaman katak ataupun umbi. Ini seperti ini. Jadi ini sudah berasal dari spora yang usia 2 musim. Jadi ini sudah berupa umbi ya tumbuhnya ya. Kemarin waktu nanamnya itu saya polybag dulu. Saya tanam di musim kemarin, kemudian tidak saya bongkar, kemudian tumbuh sudah seperti ini. Dan yang jadi masalahnya untuk tanaman-tanaman yang tidak dibongkar itu adalah gulma. Soalnya untuk tanaman yang tidak dibongkar itu berarti tanahnya tidak diolah. Jadi tumbuh gulmanya itu rapat banget seperti ini. Dan ini ada dua alternatif yang saya lakukan. Untuk yang pinggir ya, tuh saya kasih racun rumput. Untuk yang jaraknya agak lebar seperti ini saya cangkul ya, saya uruk. Jadi rumputnya itu saya uruk supaya tidak cepat tumbuh. Dan ini kemungkinan ini sangat efektif ya, soalnya melihat tanaman-tanaman yang lain seperti jagung itu biasanya seperti ini. Jadi sampai panen itu rumputnya tidak bakal tumbuh. Untuk penyemprotan racun rumput itu seperti ini ya. Ini saya menggunakan obat hijau ya, bukan obat kuning. Jadi seperti ini untuk jarak-jaraknya seperti ini. Nah, kalau waktu kita nyemprot itu kita tidak teliti atau kita tidak waspada istilahnya, itu bisa mengenai daun-daun porang tersebut dan mengakibatkan mati. Jadi untuk tanaman yang di pinggir itu memang saya menggunakan racun rumput. Dan untuk yang di tengah, untuk yang jaraknya agak lebar itu saya uruk. Dan ada juga yang saya semprot. Nah, jadi seperti itu gulma supaya tidak cepat tumbuh. Dan ini kebanyakan belum tumbuh semua teman ya. Nih. Jadi yang sudah tumbuh seperti ini, kemudian masih banyak juga yang masih runcing-runcing seperti itu. Nah, kalau yang ini teman ya, ini adalah tanaman-tanaman yang sudah besar ya. Ini berasal dari tanaman umbi, jadi batangnya sudah agak besar kalau dibanding yang tadi. Dan ini cara membersihkan gulmanya kalau disemprot seperti ini aman ya. Aman karena ini saya sudah membuktikannya seperti ini. Untuk pembersihan gulmanya ini saya semprot, saya menggunakan semprot. Ini aman. Jadi
kalaupun ada sedikit yang mengenai batang, itu kalau semprot yang hijau, obat racun rumput yang hijau itu aman. Mengenai batang aman, yang penting enggak terlalu banyak, dan juga yang penting enggak mengenai daun. Jadi ini seperti ini, gulma-gulma yang kecil-kecil ini sudah mati, tapi untuk tanaman porangnya ini aman. Ini untuk yang belum saya kasih racun rumput ya, ini contohnya seperti ini. Awalnya seperti ini, jadi rata sekali gulmanya seperti itu. Kemudian sedikit lagi nih yang sudah saya kasih. Nah, ini aman, sama sekali nggak ada batangnya yang terkena racun rumput. Jadi kan kelihatan yang terkena racun rumput biasanya kelihatan ya, ada bintik-bintik coklat agak gimana itu ya, tapi yang ini aman. Berarti untuk batang-batang porang yang sudah besar seperti ini itu aman apabila kita menggunakan racun rumput yang warna hijau. Jadi seperti ini, karena ini benar-benar saya sudah membuktikannya. Yang penting intinya tidak mengenai daun. Nah, jadi kita harus waspada, kita harus teliti dan telaten di waktu atau di saat penyemprotan. Nah, gulma-gulmanya seperti ini. Ini yang contoh yang belum saya kasih racun rumput. Soalnya kenapa enggak sekalian disemprot ya? Enggak sekalian disemprot karena saya untuk penyemprotan yang sebelah sana itu saya sekaligus uji coba ya. Bagaimana nantinya kalau batang-batang porang tersebut terkena racun rumput. Ternyata aman selagi tidak mengenai daun dan juga tidak terlalu banyak untuk dosisnya itu dikurangi untuk takaran, jadi supaya mengenai batang porang, ketika mengenai batang porang itu aman ya. Mungkin teman-teman bisa mencoba dengan cara yang seperti ini ya, tapi kalau masih ragu-ragu menggunakan racun rumput, sebaiknya dibersihkan dengan secara manual saja. Kalau memang teman-teman masih ragu-ragu, supaya aman ya, mencari titik aman. Kalau ini udah benar-benar kualan ya untuk gulmanya kalau tidak saya semprot, soalnya ini banyak sekali gulma-gulmanya. Ada yang kemarin ada yang saya uruk juga seperti ini yang tanaman udah agak besar, dan ternyata lama ini loh. Jadi saya berinisiatif untuk menggunakan racun rumput. Baik teman-temanku, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.